Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan sekarang kita bisa bertemu lagi dengan saya Yili Solihuddin, tutor materi di PKBM Bina Pandu Mandiri. Pada kesempatan ini kita belajar dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pada kesempatan sekarang kita akan berbicara materi kita tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Bapak Ibu warga belajar yang saya hormati, dalam kali ini tentu saja pernikahan di dalam Islam itu adalah merupakan sesuatu hal yang dianjurkan, ya. Islam sangat menganjurkan untuk melakukan pernikahan, karena dengan pernikahan manusia akan berkembang biak, akan mempunyai keturunan yang pada akhirnya kehidupan umat manusia dapat terlestarikan. Oleh karenanya Islam dalam hal ini, agama kita sangat menganjurkan untuk melaksanakan atau melangsungkan pernikahan bagi orang yang sudah siap. Bapak Ibu sekalian dan warga belajar yang berbahagia, anjuran menikah itu adalah tertuang di dalam Al-Quran, yang salah satu dalam Al-Quran itu ada dalam surat An-Nahl, ya, ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum baina wa hafadata wa razaqakum minat thayyibat. Afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillah hum yakfurun. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rizki dari apa yang baik-baik. Maka apakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Nah, inilah para warga belajar yang berbahagia, bahwa yang namanya pernikahan adalah merupakan suatu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam ayat ini diceritakan, disampaikan bahwa dengan pernikahan itu dari istri-istrimu akan melahirkan anak-anak dan cucu-cucu. Artinya dengan demikian bahwa semua perkembangbiakan, katakanlah kalau disebut dengan perkembangbiakan, semua keturunan gitu ya, keturunan manusia itu akan dilestarikan dengan pernikahan itu, ya. Bapak Ibu warga belajar yang berbahagia, nah, pada ayat tersebut merupakan salah satu rangsangan bagi orang yang merasa belum sanggup agar tidak khawatir karena belum cukup biaya misalnya. Karena dengan pernikahan yang benar dan ikhlas, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melapangkan rizki yang baik dan yang halal untuk hidup berumah tangga. Makanya di dalam sebuah peristilahan atau dalam sebuah ungkapan atau yang kita kenal dalam sebuah peribahasa, bahwa banyak anak banyak rizki, sesungguhnya ini adalah berdasarkan Al-Quran. Artinya kita tidak boleh menganggap bahwa pada saat banyak anak, wah semakin riuh gitu ya, semakin riuh. Ya tentu saja tidak. Sebab Allah memberikan keturunan itu pasti dengan rizkinya yang telah Allah berikan. Nah, sebab di sini juga tadi dalam ayat tadi dikatakan bahwa akulah yang akan memberi rizki, ya seperti itu. Maka hukum kebalikannya, mafhum mukhalafahnya adalah bagi orang yang
meyakini bahwa dengan banyaknya anak akan semakin susahnya rizki, itu termasuk orang yang tidak beriman. Ya menurut ayat tadi, sebab Allah lah yang akan memberikan rizki itu. Nah begitulah para warga belajar yang berbahagia. Jadi jangan cemas, jangan merasa khawatir bahwa bagi teman-teman, bagi rekan-rekan yang belum melangsungkan pernikahan, jangan khawatir tidak mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah asal niat kita benar, seperti itu. Para warga belajar yang berbahagia, ketentuan pernikahan di dalam Islam, ya tentu saja Islam telah mengatur dengan sedemikian hingga ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan dan harus dilalui oleh para muslim dan muslimah. Nah, di sini ada pengertian tentang pernikahan. Secara bahasa, arti nikah berarti mengumpulkan, menghimpun, menggabungkan, menjodohkan, termasuk juga seperti itu. Dalam Kamus Besar Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk menjalin persilaturahmian antara seorang suami dan istri, ya, atau juga yang disebut dengan pernikahan. Nah, itu secara bahasa. Kita lihat secara istilah, menurut syariat, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Nah, inilah dengan seperti ini dapat kita lihat bahwa dari pernikahan itulah akan timbulnya, akan menghadirkannya sebuah hak dan kewajiban masing-masing, baik itu hak dan kewajiban seorang suami, baik itu hak dan kewajiban seorang istri. Nanti kita akan lihat. Para warga belajar yang berbahagia, sesungguhnya kenapa sih harus melakukan pernikahan? Apakah ada tujuan-tujuan tertentu? Ya tentu saja ada tujuan-tujuan tertentu. Satu, untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Nah, inilah yang tidak mungkin para manusia untuk menghindari naluri kemanusiaannya. Sebab walaupun bagaimana tetap, walaupun ada sebuah ikatan janji yang sangat ketat, naluri manusia tidak akan bisa terhapuskan dan tidak akan bisa tergantikan, dan itu harus tersalurkan naluri manusia. Nah, dengan pernikahan inilah penyalurannya. Yang kedua adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup. Sebab walaupun bagaimana, yang namanya hidup itu perlu ada teman yang mendampingi. Sebab tidak akan mungkin manusia hidup sendiri. Nah, dengan hidupnya sendiri berarti itu sudah melawan kodrat seorang manusia, yang tentu saja akan terjadi ketidaktentraman pada saat dia sendirian. Maka perlu ada pasangan yang seimbang. Yang pasangan itulah yang disebut dengan suami istri. Itulah tujuan dalam sebuah pernikahan, untuk mendapatkan ketenangan hidup. Berikutnya adalah untuk membentengi akhlak. Ya tentu saja dengan adanya perkawinan maka akan terjaga situasi-situasi yang tidak memungkinkan untuk melakukan hal-hal yang tidak diharapkan. Sebab walaupun bagaimana tetap saja bahwa keadaan manusia itu selalu ada dalam percobaan, selalu ada dalam rintangan, selalu ada dalam godaan. Nah, dengan inilah kita, dengan pernikahan inilah penyaluran itulah yang bisa kita lakukan, sehingga akhlak-akhlak yang memunculkan adalah akhlak yang mulia, sehingga kelakuan-kelakuan yang tidak baik akan terisolir. Seperti itu.
Yang berikutnya, tujuan dari pernikahan adalah untuk meningkatkan ibadah pada Allah. Ya tentu saja, meningkatkan ibadah kepada Allah itu bukan hanya ibadah yang langsung kepada Allah seperti sholat, puasa dan sebagainya, tapi pernikahan pun karena dianjurkan oleh Allah, karena diperintahkan oleh Allah, berarti termasuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dengan demikian pernikahan itu adalah untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah tujuan dari pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan yang salih. Nah, inilah yang paling utama. Sesungguhnya manusia bisa saja melahirkan keturunan tanpa sebuah pernikahan. Bisa saja sesungguhnya. Tetapi pada saat dia dialuri atau dalam bahasa Sunda dicuk-curuk gitu ya, itu akan terjadi hal-hal yang tidak dimungkinkan. Gitu. Maka dengan pernikahan ini akan terjadi keturunan-keturunan yang jelas, ya, baik jelas dari sisi adat, baik jelas dari sisi hukum. Apakah hukum negara, apakah hukum syariat Islam, akan sangat jelas. Sehingga dengan demikian keturunan-keturunan yang kita peroleh itu akan menghasilkan keturunan yang jelas dan soleh, seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah tujuan pernikahan adalah untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Ya tentu saja, dengan keadaan seseorang menjalani pernikahan dan kebersamaan, pasti rumah tangga akan terjalin dengan baik, sesuai dengan kodrat, ya, sesuai dengan hak asasi manusia. Yang paling utama adalah sesuai dengan ajaran dan syariat Islam, seperti itu. Maka dengan demikian para warga belajar yang rekan-rekan yang adik-adik gitu ya, yang belum melaksanakan pernikahan, jangan khawatir ya, sebab target dan tujuan untuk pernikahan itu ini yang kita bahas pada saat sekarang. Nah, untuk selanjutnya, bahwa bagi seseorang untuk melangsungkan pernikahan, ya tentu saja melahirkan hukum-hukum tertentu. Ya tentu saja hukum perkawinan ini disesuaikan dengan orang yang akan melaksanakannya, gitu ya. Nah, kondisi masing-masing baik dilihat dari kesiapan ekonomi, dilihat dari kesiapan fisik, dilihat dari kesiapan mental ataupun akhlak, tentu saja akan melahirkan berbagai macam jenis hukum bagi dirinya pernikahan itu. Ada yang melahirkan wajib, ada yang melahirkan sunnah, ada yang melahirkan mubah, ada yang melahirkan hukum haram sekalipun, dan ada yang melahirkan hukum nikahnya itu adalah makruh. Ya tentu saja hal seperti ini sesuai dengan kondisi dirinya. Ya, contoh misalnya yang dapat dikatakan melahirkan hukum wajib. Bila seseorang laki-laki itu dan seseorang perempuan itu sudah tidak bisa menjaga, gitu ya, kenetralan seorang laki-laki dan kenetralan seorang perempuan, ya sudah tidak bisa menjaga lagi, wajib itu dilakukan sebuah pernikahan, seperti begitu. Tapi sebaliknya, jika dengan pernikahan akan terjadi huru hara, ini itu dan sebagainya, apakah akan terjadi apa yang disebut dengan KDRT dan sebagainya, itu belum wajib melakukan pernikahan. Ya artinya dengan demikian, bagaimana kondisi keadaan orang yang akan menjalani itu, akan melahirkan hukum apa bagi dia. Seperti itu Bapak Ibu dan warga belajar yang berbahagia. Nah, dalam istilah perkawinan itu ya, ada orang yang tidak boleh dinikahi, tentu saja ada orang yang boleh untuk dinikahi. Pembicaraan kali ini kita berbicara tentang orang yang tidak boleh untuk dinikahi. Siapa saja yang tidak boleh untuk dinikahi? Pertama, ada yang disebut dengan mahram mu'abbad. Artinya wanita yang diharamkan untuk dinikahi selamanya.
Ya, jadi ada orang yang jangan untuk dinikahi selamanya, mu'abbad. Siapa dia? Pertama, keturunan. Artinya keturunan itu adalah orang yang dilahirkan atas dasar perkawinan. Seperti siapa? Anak, cucu, cicit, dan seterusnya ke bawah. Nah begitu. Itu tidak boleh untuk dinikahi. Masa kita mengawini anak sendiri? Ya, tidak boleh. Tidak. Nah ini yang tidak boleh untuk dinikahi. Kemudian satu susuan. Artinya satu susuan itu adalah sama-sama menyusui kepada satu susu. Contoh misalnya anak yang bernama A itu menyusui, gitu ya, bernama A menyusui. Kemudian kepada seorang ibu. Kemudian anak lain bukan anaknya, bukan anak ibu itu menyusu kepada susu orang yang tadi, ibu tadi. Itu kan satu susuan. Nah, anak dengan yang B dengan anak yang A itu nggak boleh dikawinkan, sebab satu susu. Ya, begitu. Artinya dengan demikian Bapak Ibu dan warga belajar, yang tidak boleh untuk dinikahi adalah satu susuan. Berikutnya adalah karena yang tidak boleh dinikahi itu oleh sebab ada proses perkawinan. Siapa? Ya misalnya mertua ya, itu tidak boleh dikawini, disatukan dengan anaknya, disatukan, mertuanya dikawini, anaknya juga dikawini, ya tidak boleh begitu. Nah itu tidak boleh untuk dinikahi. Itu. Yang kedua adalah mahram ghair mu'abbad. Ya ini artinya adalah mahram sebab menghimpun dua perempuan yang statusnya bersaudara, misalnya saudara perempuan, kakak dan adiknya. Jadi seorang laki-laki mengawini seorang perempuan yang bernama A. A ini punya adik yang bernama B. Nah, oleh sebab si A ini dikawini oleh laki-laki itu, B-nya adiknya ingin dikawini lagi, nah itulah nggak boleh. Kan gitu. Ya kecuali kalau salah satunya sudah selesai, kayak gitu. Makanya tadi di sini dikatakan bahwa mahram ghair mu'abbad, artinya jika gugur salah satu boleh dinikahi. Nah seperti begitu. Jadi yang tidak boleh itu mempersatukan adik dan kakak dinikahi secara sekaligus. Nah ini tidak boleh seperti begitu. Selanjutnya kita berbicara tentang rukun dan syarat pernikahan. Bapak Ibu warga belajar, supaya sebagaimana kita tahu bahwa syarat dan rukun nikah itu pertama syaratnya adalah seorang suami, calon suami, itu juga termasuk calon istri. Ya, tapi tentu saja yang bukan mahram, artinya yang berhak untuk dinikahi. Begitu. Satu itu syaratnya. Sebab yang namanya syarat adalah sesuatu yang harus ada sebelum melaksanakan, sebelum melakukan proses. Nah, ini harus ada calon suami dan calon istri. Masa pernikahan tidak ada calon suami atau tidak ada calon istri, mau kawin dengan siapa? Kan begitu ya. Berikutnya yang kedua adalah orang yang dikehendaki, artinya dengan demikian tidak ada pemaksaan antara calon yang laki-laki dengan calon perempuannya, tidak ada pemaksaan, baik salah satunya atau kedua-duanya tidak ada pemaksaan, artinya kehendak sendiri. Makanya Bapak Ibu yang menjadi orang tua, kalau mempunyai anak ketika akan dinikahkan, jangan apa istilahnya ulah dijodohkan, gitu ya. Jangan diperjodohkan, biarkan saja. Sebab pernikahan itu bukan hanya sesaat, gitu. Sebab pernikahan itu keberlangsungannya bukan hanya di dunia saja, sampai ke akhirat kelak nanti. Makanya jangan ada pemaksaan. Biarkanlah mereka yang memilih sendiri, kan begitu. Hanya saja
yang menjadi seorang orang tua haruslah memberikan pengertian, gitu ya. Jika begini, ini akibatnya. Jika begitu, ini akibatnya. Memberikan pengertian, bukan pemaksaan, gitu ya, bukan pemaksaan. Makanya di dalam pernikahan tidak boleh ada pemaksaan antara calon suami kepada calon istri, dan begitu juga sebaliknya, gitu. Yang ketiga adalah muayyan. Artinya muayyan itu beridentitasnya jelas, ya, yang harus ada kepastian, baik itu identitas diri, ya, kedua mempelai, kedua calon, atau juga identitas dari keturunan, gitu ya. Kalau identitas diri, baik itu nama dan sebagainya, statusnya apakah masih single atau masih double, kan seperti itu, maka harus jelas. Kemudian identitas dari keturunan, ini keturunan anak siapa, ini anak siapa, ini anak siapa. Sebab yang tadi menyangkut yang tadi, bahwa tujuan pernikahan itu adalah untuk memperjelas keturunan. Nah, maka dengan demikian cari sesuatu yang jelas, itu baik itu keturunannya atau juga identitasnya, seperti itu. Nah, ini adalah syarat pernikahan. Berikutnya adalah rukun di dalam pernikahan dan syarat pernikahan ada wali. Nah, inilah ya. Jadi bahwa dalam perkawinan itu harus ada orang yang mempunyai siapa ini pemiliknya. Kalau seorang perempuan, kalau seorang perempuan itu tidak bisa menikah sendiri. Kalau laki-laki bisa menikah sendiri. Nah, inilah perbedaannya, Bapak Ibu sekalian. Sehingga dengan demikian kalau seorang perempuan itu harus ada walinya, harus ada yang mempunyai ini milik siapa, kan begitu. Yang disebut dengan wali itu adalah yang mengawinkannya, yang menikahinya, seperti itu. Yang berikutnya adalah dua orang saksi. Ya, tentu saja yang namanya perkawinan itu adalah sebuah acara yang sangat sakral. Jika tidak ada saksi, ini kalau dalam satu masa nanti di kemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, nah ini saksi inilah yang akan mempersaksikan bahwa sudah terjadi pernikahan dengan sah, seperti itu. Sebab yang mengatakan sah dan tidak sahnya adalah saksi, seorang saksi, begitu. Nah, yang terakhir adalah tentu saja ini yang sangat diperlukan pada saat proses perkawinan, yaitu disebut dengan rukun. Yaitu apa? Adalah ijab qabul dari seorang calon suami. Makanya biasanya penghulu atau yang mengawinkan selalu berjabat tangan seorang laki-laki atau calon suami dengan wali. Ini menandakan bahwa antara penerimaan seorang laki-laki atau seorang suami itu harus dengan keikhlasan, harus dengan langsung ijab qabulnya tanpa perantara orang lain, begitu. Dan ini akan menunjukkan bahwa antara seorang calon suami dengan wali itu tidak ada yang menghalangi, seperti itu. Inilah disebut dengan ijab qabul. Artinya menerima dengan sepenuh hati, seperti begitu. Bahwa saya menikah dengan si fulan, seperti begitu. Nah, inilah maka kalaupun tidak ada ijab qabul berarti pernikahan itu tidak sah, begitu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di dalam pernikahan tentu saja ini harus menjadi catatan sangat besar, ya, sebab pernikahan itu adalah tadi sudah saya katakan sesuatu acara yang sangat sakral dan tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi dan menimbulkan hukum tidak sah, gitu. Sebab ada pernikahan yang tidak sah. Mana? Pertama, pernikahan mut'ah. Apa itu pernikahan mut'ah? Pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu, baik itu waktunya sebentar ataupun waktunya lama. Atau dalam bahasa kita, pernikahan pemakai waktu itu kawin kontrak lah, katakanlah dalam bahasa lainnya. Maaf, dalam bahasa lainnya seperti itu. Sebab yang namanya kontrak itu kan terikat dengan waktu. Mungkin saja
nikah 2 harian misalnya kan seperti begitu, atau pernikahan selama 4 bulan, selama 5 tahun, kan itu berjangka. Padahal tadi dikatakan bahwa yang namanya perkawinan itu adalah sesuatu untuk menghimpun rasa kasih sayang yang tidak ada hingganya. Sebab tadi menghimpun yang tidak ada tidak ada batas waktunya itu adalah dunia sampai akhirat, seperti begitu. Masa kawin pakai waktu, jangka waktu. Nah inilah Bapak Ibu sekalian dan warga belajar bahwa perkawinan yang tidak sah itu memakai waktu, nggak boleh memakai waktu, ya selamanya begitu ya. Berikutnya adalah perkawinan atau pernikahan sigor. Nah, yaitu pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. Nah, tukeran gitu ya. Saya punya ini, kamu punya itu, tukeran. Nah, itulah nggak boleh sigor. Ya, pernikahan yang bersyarat, ya barter. Ya, seperti itu. Berikutnya adalah pernikahan muhalil. Pernikahan muhalil ini adalah pernikahan antara seseorang perempuan yang tidak bisa dikawini, kemudian si perempuan itu kawin terlebih dahulu dengan orang lain. Biasanya pernikahan muhalil ini adalah pernikahan yang jatuh kepada seorang istri yang telah ditalak 3. Sebab seorang perempuan untuk kembali pada suami yang sudah jatuh pada talak 3 itu harus kawin dulu kepada orang lain. Nah, disinilah disebut dengan pernikahan muhalil. Jadi contoh begini, si A adalah seorang suami menjatuhkan talak kepada seorang istri, talaknya talak 3. Nah, 1 hari gitu ya, sudah jatuh talak 3, si suami ini akan menginginkan nikah kepada istri yang telah talak 3 itu. Maka karena untuk menghalalkan pernikahan antara keduanya, si istri itu disuruh untuk menikah kepada orang lain dulu. Dan seorang suami itu bercerita pada seorang laki-laki yang akan menikahkan itu, silakan coba kawini dulu ini selama 3 hari, misalnya seperti itu. Karena setelah pernikahan itu kemudian ceraikan lagi sebab akan dinikahi oleh saya, misalnya seperti itu. Nah, inilah yang disebut pernikahan yang muhalil. Nggak boleh, tidak boleh. Ya, yang namanya pernikahan adalah untuk menjalin silaturahmi, menjalin keberlangsungan untuk seumur hidup, kan begitu. Masa pakai jangka waktu atau juga untuk sementara, kan seperti begitu. Makanya inilah Bapak Ibu sekalian, tolong dalam hal-hal tertentu, ya mungkin ada sih orang yang melakukan hal seperti itu ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, pernikahan yang tidak sah adalah pernikahan pada saat melaksanakan ihram. Ya, pada saat melaksanakan tawaf, melaksanakan ibadah haji dan sebagainya, itu pernikahan yang tidak sah. Termasuk juga pernikahan dalam masa idah. Apa itu idah? Idah adalah masa tunggu. Masa tunggu seorang perempuan karena meninggal gitu ya, karena ditinggal mati oleh seorang laki-lakinya atau seorang suaminya, itu kan ada masa idah, masa tunggu. Ada 40 hari dan sebagainya sesuai dengan jenis yang ditinggalkannya, seperti itu. Nah, pada saat masa idah itulah yang tidak boleh untuk melaksanakan atau melangsungkan pernikahan. Sebab tidak akan sah, ya. Sebab dalam masa penungguan itu, seperti itu. Itu yang disebut dengan idah. Yang berikutnya adalah pernikahan tanpa wali. Ini juga tidak sah. Jadi seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki tanpa memberitahu dulu atau tanpa ada izin dulu dari walinya. Nah, ini tidak sah perkawinan seperti itu. Ya, maka dengan demikian tadi dikatakan bahwa pernikahan itu jangan sampai ada pemaksaan. Begitu. Nah, kalau terjadi ada pemaksaan, pasti akan terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Mungkin saja
dia itu pergi menikah dengan orang yang dia harapkan seperti itu tanpa wali pernikahannya. Pernikahan tanpa wali itulah yang tidak sah. Seperti itu. Nah, kemudian juga pernikahan yang tidak sah itu pernikahan dengan luar agama. Ini tidak sah. Ya, ini tidak sah. Sehingga Bapak Ibu dan adik-adik kita yang belum melaksanakan pernikahan bukan hanya sekedar mau dan mau begitu. Bukan hanya sekedar cinta dengan cinta, tapi harus dalam satu himpunan seagama begitu. Apalagi di dalam Islam gitu ya. Seorang muslim menikah dengan seorang calon pasangannya di luar agama Islam, ya itu tidak boleh gitu ya. Itu tidak sah. Berikutnya adalah tadi sudah dikatakan bahwa dengan melaksanakannya pernikahan itu akan melahirkan hak dan kewajiban dari masing-masing. Nah, baik itu hak kewajiban seorang suami atau hak dan kewajiban seorang istri. Nah, hak dan kewajiban dari suami istri itu apa? Pertama, saling menikmati hubungan fisik antara suami istri. Ya tentu saja ini adalah sesuatu yang targetan atau tujuan yang yang ada dalam sebuah pernikahan. Saya kira ini tidak usah diperpanjang tentang hal seperti ini, gitu ya. Yang kedua adalah hak dan kewajiban timbulnya hubungan mahram di antara mereka berdua. Artinya di antara mereka ada yang harus dilakukan, di antara mereka ada yang harus tidak dilakukan, seperti itu. Tentu saja ini adalah merupakan sebuah hak dan kewajiban seorang istri pada saat dia sudah melaksanakan pernikahan. Berlakunya hukum pewarisan antara keduanya. Ya tentu saja ini karena ada sebuah pernikahan. Nah, antara seorang suami kepada seorang istri itu akan terjadi waris mewaris pada saat sudah melakukan pernikahan, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah dihubungkannya nasab anak mereka dengan suami. Nah, artinya dengan demikian garis keturunan itu sudah menjadi fenomena atau menjadi sesuatu yang bisa terjadi. Kewajiban seorang suami, kewajiban seorang istri kepada kedua belah pihak dan kepada keturunannya ada hak dan kewajibannya, seperti itu. Berikutnya adalah berlangsungnya hubungan baik antara keduanya. Artinya dengan pernikahan ini ada hak dan kewajiban kepada kedua keluarga besar. Baik itu suami kepada keluarga istri atau juga istri kepada keluarga suami, itu ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan. Terlebih seorang istri kepada kewajiban kepada keluarga suami itu akan lebih, gitu ya. Sebab seorang istri sudah ada dalam genggaman seorang suami. Maka dengan demikian akan terjadi sebuah hak dan kewajiban yang harus dilakukan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kewajiban istri terhadap suami itu apa? Nah, pertama adalah taat pada suami. Ya, ini sudah barang tentu ya, seorang istri itu harus taat pada seorang suami. Yang kedua, menjaga diri dari kehormatan keluarga. Yang tentu saja ini harus dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya, kan begitu. Termasuk pada keluarganya, merawat dan mendidik anak. Ya, ini adalah sebagai akibat dari sebuah perkawinan, sebuah pernikahan. Nah, hikmahnya apa dari melaksanakan pernikahan ini? Pertama adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan ikatan yang suci dan halal. Yang kedua adalah mendapatkan keturunan yang sah. Ya, tadi sudah disampaikan ya tentang keturunan dari hasil pernikahan ini. Yang ketiga, terpeliharanya kehormatan.
yang tentu saja kehormatan kita akan sangat terjaga, akan sangat termuliakan pada saat kita sudah melakukan sebuah pernikahan. Ya, kemudian terjalinnya silaturahmi antara keluarga besar. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang pada saat ini sudah saya sampaikan tentang pernikahan menurut ajaran agama Islam. Dan saya sampaikan terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga ada keberkahan di antara kita, dan diakhiri jangan lupa kerjakan penilaiannya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih, dan saya akhiri dengan ditutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.